Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya Koedo untuk belajar fisika ya di Fokus Study Club. Nah, kalau tadi di video sebelumnya kita belajar tentang hukum kekekalan energi mekanik, sekarang itu tadi yang hukum kekekalan energi mekanik kalau tidak ada gaya luar ya. Nah, kalau ada gaya luar yang bekerja pada suatu benda yang sedang bergerak, maka usahanya akan menyebabkan perubahan energi mekanik gitu ya. Jadi basic rumusnya W sama dengan delta EM. W akan menyebabkan perubahan EM. W-nya dibuka F kali S secara vektor perkalian dot ya, atau panjang F panjang S kali cos theta akan sama dengan delta EP tambah delta EK. Delta selisih ya. Jadi kalau dibuka delta EP itu EP2 kurang EP1, delta EK EK2 kurang EK1. Nah, EP-nya sendiri mungkin bisa dua macam kalau ada kepegas sama ketinggian gitu ya. Jadi bisa aja dua gitu. Oke, basicnya seperti ini dasarnya. Coba kita lihat di contoh soalnya ya. Soalnya seperti ini. Sebuah balok dengan massa 2 kilo bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Ini mula-mulanya ya. Lalu memasuki lantai kasar dengan koefisien mu 0,2. Berapa jaraknya yang ditempuh sampai berhenti? Berhenti itu berarti V2-nya 0, V akhirnya 0. Gitu. Nah, ini balok bergerak dengan kecepatan V gitu ya. Terus dia ada gaya gesek ke kiri. Tapi geraknya ke kanan, gitu kan? Ya. Nah, kita harus cari dulu gaya geseknya. Gaya gesek kan mu kali N ya. Berarti kita harus cari dulu, ini ada W sama N. Kita harus cari dulu N-nya. Sigma FU sama dengan 0, N min W sama dengan 0. Berarti N akan sama dengan W. Masanya 2 kilo ya. Berarti 2 kali 10, N-nya 20 Newton. Gaya geseknya berarti 0,2 kali 20. 4 Newton. Gitu ya. Nah, kita pakai nih di sini. Karena ada gaya gesek, gaya luar, ya. Ada gaya luar. Berarti kita pakai rumusnya W sama dengan delta EM. W-nya adalah si gaya luarnya tadi, gaya gesek kali perpindahan dia. Gitu ya. Itu yang mau dicari nih, jarak yang ditempuh kali cos theta antara gaya gesek sama perpindahan. Delta EM-nya dibuka delta EP tambah delta EK. Gaya geseknya ada tadi 4 Newton kali S kali cos 180 karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Sudutnya 180. Delta EP ini EP2 kurang EP1. Delta EK EK2 kurang EK1. Gitu ya. Nah, ini kalau diisi berarti ini min 4S sama dengan EP2 kurang EP1 bisa dibuka begini aja. MG H2 min H1 EK2 kurang EK1 bisa dibuka setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat gitu. Berarti min 4S sama dengan masanya 2, gravitasi 10. H2 min H1 tidak ada perubahan ketinggian di sini. Jadi ini 0. Delta EP-nya 0 ya. Delta EK-nya setengah kali 2 V2 kuadrat berarti 0 kuadrat min 20 kuadrat gitu. Jadi min 4S sama dengan tinggal yang kanan doang ya. Minus 400. Berarti S-nya 100 meter pergeserannya. Seperti itu. Ya, kalau tidak ada perbedaan ketinggian ya berarti otomatis nanti ini delta EP-nya 0 ya, tidak ada perbedaan ketinggian. Dia cuma beda kecepatan aja, ya. Contoh lain. Misalnya seperti ini. Sebuah peluru masanya 1 gram. 1 gram aja dimasukkan ke dalam laras senapan yang berisi pegas dengan konstanta K 1000 Newton per meter. Untuk menembakkan peluru itu pegas tertekan sepanjang 5 cm X-nya. Gitu ya. Pada laras senjata itu kasar ada gesekan 2 Newton.
panjang laras senjata itu 50 cm. Jadi ini maksudnya gini. Misalnya ini laras senjatanya ya, sepanjang 50 cm. Nah, untuk nembakin itu, pegasnya itu tertekan. Gini. Posisi gambar pertama begini. Ya, jadi di sini ada X1 5 cm. V1-nya 0 karena pelurunya sudah belum bergerak. Ya. Terus ada gesekan tentu saja, ya. Di kondisi 2, kalau digambarin, kondisi 2 itu pelurunya sudah tertembak. Jadi pegasnya sudah begini ya, sudah longgar ya. Sudah tertembak sehingga pelurunya dia akan nyampe ke sini gitu. Jadi pelurunya itu berpindah sejauh 50 cm nih S-nya gitu. Nah, di kondisi kedua karena pegasnya udah lepas, berarti X2-nya 0. Dia nggak tertekan apa-apa, tapi pelurunya ada nih. V2-nya ada. Kita nggak tahu. Itu yang mau dicari. Gitu ya prosesnya ya. Beda kondisi 1 sama 2. Nah, selama perjalanan peluru ini kan ada gaya gesek ya. Jadi W sama dengan delta EM lagi. W-nya adalah si gaya gesek kali S kali cos 180. Delta EM-nya delta EP tambah delta EK. Oke. Gaya geseknya tadi berapa? 2 Newton. S-nya kita mau cari, cos theta-nya min 1. Delta EP karena di sini tidak ada ketinggian ya, jadi jangan pakai yang MGH, tapi pakai yang setengah KX. Setengah K X2 kuadrat min X1 kuadrat karena adanya perbedaan pegas ya. Ditambah delta EK setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita isi. Jadi ini min 2 kali S-nya tahu ya. Oh sorry, S-nya tahu ternyata 50 cm setengah meter. Dapatnya ini min 1 sama dengan setengah kali K 1000. X2-nya 0, X1-nya 5 cm. 5 cm itu 0,05 ya. Ditambah setengah kali 1000. Oh sorry, masanya 1 gram. 1 gram itu 0,001. V2 kuadrat ditanya V1 kuadratnya 0. Kali kondisi 1 dia nggak gerak. Jadi min 1 sama dengan yang ini dulu. 500 kali 0,05 kuadrat. Minus 1,25 ditambah 0,001 bagi 2. Tambah 5 kali 10 pangkat min 4 V2 kuadrat. Nah, dari sini kita akan dapat V2-nya 0,25 bagi itu angka 500 meter per second gitu. Ya, jadi gitu identifikasinya. Kalian bisa lihat ada gaya-gaya luar apa tidak. Kalau ada gaya luar terjadi seperti ini, W delta EM. Ya, kalau nggak ada, EM sama dengan EM. Contohnya 2 soal ini. Oke. Seperti itu penjelasan hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.